Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ke channel saya, Padil Official. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai estetika seni grafis dan sketsa. Oke, jadi kita nyari tahu apa itu estetika seni grafis dan sketsa. Oke, lanjut. Beberapa pengertian mengenai estetika. Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Estetika adalah cara merespon terhadap stimuli, terutama dari persepsi, indera, tetapi juga dikaitkan dengan proses kejiwaan seperti asosiasi, pemahaman, imajinasi, dan emosi. Mengapa mengenal estetika? Kenapa? Karena satu, karya seni desain itu berharga, sangat berharga. Dua, karena pengalaman estetika itu begitu berharga. Yang ketiga, karena pengalaman dianggap begitu bernilai sehingga membutuhkan pengujian dan penelitian mengenai kualitas karya seni desain itu. Estetika berbagi tiga hal, yaitu studi mengenai fenomena estetis. Yang kedua, studi mengenai fenomena persepsi. Yang ketiga, studi mengenai seni sehingga hasil pengalaman estetis. Lanjut, teori estetika. Teori estetika terbagi dua macam, yaitu teori subjektif, teori objektif. Teori subjektif yaitu teori ini hanya berdasarkan halus saja yang menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Para penganut teori ini adalah Henry Hume, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Yang kedua, teori objektif. Teori yang melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Jadi definisi estetika itu, ya, estetika adalah ilmu yang mempelajari kualitas kualitas estetik suatu benda atau karya dan daya impuls serta pengalaman estetik maupun penghayat terhadap benda atau penghayat. Nah, lanjut ya. Definisi sketsa. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar ringan, semata-mata garis besar atau yang belum selesai. Selain itu, sketsa hanya digunakan sebagai pengingat saja. Dalam penerapannya, umumnya digunakan berupa catatan singkat tanpa terdapat bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tertentu. Lanjut. Satu, apa itu sketsa? Sketsa ialah merupakan gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah penggarapan karya lukis. Sketsa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni, namun fungsinya juga dapat sebagai seni rupa terapan. Seni rupa murni ialah sebuah seni yang hanya digunakan sebagai hiasan saja, tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Sedangkan seni rupa terapan ialah sebuah seni yang selain memperhatikan keindahannya, juga memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, fungsi sketsa. Fungsi sketsa memiliki sebuah gambar yang menghasilkan sebagai berikut. Sketsa dibuat untuk memfokuskan gambaran. Dengan adanya sketsa, maka sebuah akan terpaku pada dasar yang sudah dibuat berdasarkan tema gambar yang dipilih. Sketsa membantu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam gambar. Apa saja jenis-jenis sketsa? Sketsa itu banyak jenis-jenisnya, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu gambar garis besar, sketsa cepat, studi citra. Apa saja yang menjadi unsur pembangunan dalam sketsa? Sebenarnya banyak mengenai sketsa ini.
Jadi apa saja yang menjadi unsur pembangunan dalam sketsa? Pembangunan dalam sketsa yaitu garis, warna, bidang dan bentuk serta gelap terang. Jadi apa saja teknik-teknik dalam sketsa itu? Ada banyak loh teknik-teknik sketsa. Sebagaimana yang akan saya tunjukkan ini merupakan hasil sketsa saya loh. Teknik arsir. Yang kedua teknik Dussel. Yang ketiga teknik pointillis. Kalau teknik arsir itu dia suatu teknik yang mengarsir menggunakan garis-garis murni saja. Yang sedangkan teknik Dussel dia suatu teknik yang hampir mirip dengan yang mirip dengan dengan teknik arsir juga. Namun untuk teknik Dussel ini garis-garisnya terlihat samar karena diperhalus sedikit ya. Untuk teknik pointillis suatu teknik sketsa menggunakan gabungan titik-titik menjadi suatu bentuk dan menghasilkan gelap terang suatu objek. Nah, itu yang mengenai bahasan dari sketsa. Lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Sumo Paint, yaitu aplikasi yang membuat sketsa dalam komputer. Jika dilihat sekilas, kalian tengok nih gambarnya pada layar ini. Kalian tengok, di sini jika dilihat sekilas, aplikasi ini lumayan mirip dengan Adobe Photoshop. Sekali lagi dengan mirip Adobe Photoshop kan. Selain membantunya membuat sketsa, aplikasi ini juga bisa membantu untuk mengedit sketsa atau gambar yang sudah jadi. Nah, cukup bagus kan. Jadi kalian buru download aplikasi Sumo Paint ini. Untuk ngedit pun bisa, sketsa pun bisa. Membuat sketsa. Jadi kalian menggunakan aplikasi Sumo Paint aja. Sumo Paint ini menyediakan berbagai pilihan warna. Ini kan pilihan warnanya, kecerahan dan kontras yang membantu dalam beberapa hal, entah untuk membuat sketsa maupun editing. Hasil sketsa yang kamu buat di sini bisa disimpan dalam format PNG maupun JPG. Nah, desain grafis menunjang karya seni dalam komputer melalui aplikasi software, ya inilah aplikasi Sumo Paint. Oke, cukup sampai sini aja penjelasan dari saya. Yang kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.